Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah bersyukur dan memuji namanya di minggu 2 setelah Epiphanias ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan aku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari PHKI nomor 11 ayat 1 sampai 2. Amin.
Januari 2022 diangkat dari Yesaya 49, diawali dari ayat 1 hingga ayat 7. Yesaya 49 diawali dari ayat 1 hingga ayat 7. Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku, sejak dari kandungan telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Dia telah membuat hurufku sebagai padang yang tajam dan membuat aku melindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan cuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan berpaku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadamu sampai ke ujung bumi. beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Syukur kepada Tuhan, kita masih tetap memberikan hati, pikiran dan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan di rumah-Nya yang kudus ini. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, sebentar, berhubung saya teringat kisah yang terjadi pada tahun 81. Mungkin ada di antara kita yang kelahiran tahun 81.
kelahiran 81. Mungkin tidak ada yang pas yang lahir tahun 81. Ada kisah yang terjadi di saat saya masih SMP dulu. Kisah ini menyangkut dengan seorang yang dikatakan itu evangelis HKI. Saya selalu terbayang dari kemarin terhadap beliau ini, almarhum evangelis ini. Berhubung saya panggil opung dengan beliau, makanya sore Minggu. Jadi opung sore Minggu ini mulai pagi-pagi kalau ketemu di hari Minggu, dia sudah menenteng tasnya pakai jas. Kalau dulu dikatakan itu jas presiden yang pakai yang dari kulit itu tadi, yang dari kulit. Dalam melaksanakan tugasnya, opung ini bisa berjalan 10 sampai 20 bahkan sampai 30 meter ke gereja di mana dia akan melayani. Mungkin ada yang mengetahui rumah daripada evangelis ini, opung ini, dari Sigapir-Gapir, bahkan mau sampai ke Tigalingga, beda kecamatan, berjalan kaki. Seperti itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan. Suatu kisah, suatu kejadian, di saat itu persis seperti kondisi sekarang, tidak menentu datangnya hujan. Kadang-kadang terik matahari lagi panas, sebentar lagi sudah langsung hujan. Pagi-pagi sekitar jam 7, kami masih ngomong dengan opung ini, mau pergi opung ya? Iya, saya agak jauh sekarang, makanya saya harus cepat pergi. Begitu kata sore Minggu ini. Dan bahkan malam harinya pas hujan datang, jalan becek, sudah menentukan sekitar jam 10 malam. Di saat itu sepeda motor masih jarang, mobil pun masih jarang. Di rumah kami saat itu belum ada listrik, lampu teplok itulah. Sehingga saya duduk di teras rumah, saya ambil gitar, saya sambil nyanyi kecil-kecil, keluarga sudah pada tidur. Ternyata karena gelap, saya bunyikan gitar dengan pelan-pelan. Berjalanlah itu opung sore Minggu ini tadi mendekati ke rumah, dan bajunya, jas yang hitam ini sudah ada berlumuran dengan tanah. Tersongkol sama mereng. Sehingga dengan refleksi saya langsung mengucapkan saat itu, "Begu!" Saya bilang beliau ini hantu yang datang itu tadi, di gelap-gelap itu tadi. Dan saya pun langsung berlari ke rumah. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, bukan hantu yang datang mendekati saya. Ternyata yang sebenarnya adalah opung si sore Minggu ini. Saya tutup, saya juga ketakutan, dan dia mengetok pintu. Buka coba opung dan begua, opung dah. Terdengar. Buka dulu, buka coba. Aur opungmu, opung isi hobi guru horiku dan begua. Evangelis doa ini. Evangelis isi, opung muslimu. Akhirnya tenanglah jiwa saya pun buka pintunya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kondisi opung sore Minggu ini, seorang evangelis ini tadi, dan buasa semua ni gorong opung. Ibadah, masalah anak itu si boltong, mas berjemita oleh si, apa muda, udan gugup, udan dari masa konon, pas jalan nak ini. Buat donian kuburku, bodoh diseduh hati hai bodoh dalam borngin, diisi ma botol-botol takil lagi, dibayin ma minyak
minyak tanah, jadi bayar masuk guna, order dan jamak tahun. Ternyata di perjalanan, mereka nama tahun, dibangun dulu obor naon, asing pikiranna, mungkin di dalam tidak konsen dalam berjalan, tinggal amat tahun terpeleset, lalu mati obor naon, mati megapu suduni amat tahun. Diceritakan opungi masalah itu kisahnya tadi. Jadi berjaya mau main mula. Hidup bunga deh, iya. Jadi ambillah dulu kainmu, karena ini sudah basah tidak bisa hidup lagi, dan minyaknya juga tumpah tadi. Ambillah dulu minyak sama kain yang kering agar ada lampu saya untuk pulang ke rumah. Karena dari rumah orang tua itu kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 kilometer lagi biar ketemu sampai ke rumahnya. Jadi saya ambil minyak lampu dan saya ambil kain yang kering. Di saat memperbaiki lampu opung sore minggu ini tadi, kami cerita, Opung, kalau kulihat dari perjuanganmu yang melaksanakan pelayanan ini, saya yakin seluruh gereja yang Opung kunjungi sudah semakin maju. Kira-kira bagaimana kenyataannya Opung? Ido na kinahu bikiri anak somoni na daw kumardalan satu si portol abe na minggu na kining oras sa bulan harap ma naro abe daw ni padalan sa tango perlu tempat lain Opung kalau di gereja yang lain kira-kira seperti itulah. Itu yang kupikirkan tadi, sehingga saya sampai tergelincir di jalan itu, dan bahkan lampu ini pun tumpah atau lampu ini tercampak, serta bensin minyak tanah pun tumpah dari lampu ini. Ternyata saya sadar kupikir nang jami dahuni, ternyata bukan hanya keberhasilan yang saya harapkan di dalam melaksanakan pelayanan ini. Dia pun kalau semua itu seluruh umat dan mulai pagi-pagi sampai malam semua baru mula setiap hari Minggu. Itu. Jadi saya pikirkan ini sekarang, bahwa saya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan terkait dengan tugas saya selaku evangelis. Itu saja yang sebenarnya yang saya pikirkan. Mungkin gara-gara itu tadi saya hanya memikirkan kecewa saya karena sedikit orang yang bergereja yang saya layani tadi, makanya saya terjatuh. Sehingga sambil berderet 3 nauna ini, saya sadarilah bahwa saya sudah salah. Kesalahannya pun dia. Bukan sekedar harus banyak yang bergereja yang saya layani itu tadi, tetapi saya sudah melaksanakan tugas perintah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Jadi maksudnya usul dia itu. Jadi kalau tidak berkorban numa apalah bulan akapar minggu, numa apalah berhasil Opung yang melaksanakan pelayanan itu, hasilnya itu adalah urusan Allah. Yang penting saya kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Ino doa Opung, inna Opung sisor munggoma hati-hati. Itu kisah nyata yang terjadi di tahun 81. Di saat itu saya masih sekolah SMP. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan mudi-mudi yang disayangi oleh Tuhan, mengapa harus cerita itu, kisah itu mengawali daripada khotbah kita pada saat ini, sehubungan dengan tema ibadah kita yang mengatakan terang bagi keselamatan bangsa-bangsa atau panodang haluaun ni sarugutna bangsa. Ternyata
selaku pelayan juga, selaku yang sudah mengerjakan pelayanan kepada Tuhan, molo mardanan dina golok, molo mardanan dina golok, tetap juga mengembang di dalam pemikiran dan langkahnya. Pali-pali HP mas saya rekod, pali-pali HP mas saya perlu, laho manodani perjalanan nijomai, ima nagari, inti ni ibadata ibadatan sadari Allah. Laos itu yang menjadi kronologis kondisi firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, seperti yang dikatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini merupakan pengakuan daripada seorang yang bernama Yesaya, hamba Tuhan yang telah dipilih Allah, bahwa Allah yang memilih Yesaya waktu masih di dalam kandungan. Banyak hamba Tuhan yang telah dipilih Allah, termasuk di dalam khotbah kita sekarang, adalah Yesaya adalah pilihan Allah untuk membawa terang terhadap Israel. Dan bukan hanya kepada Israel, tetapi seluruh dunia akan dipakai Allah Yesaya untuk menerangi kehidupan yang banyak. Di saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Israel dalam tawanan yang sampai 70 tahun, Israel ditawan di Babel sampai 70 tahun. Ini menjadi suatu yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya. Ini merupakan suatu tugas yang disampaikan, seperti yang dikatakan oleh Yesaya tadi, bahwa dia dipilih Allah masih di dalam kandungan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Allah memampukan Yesaya melaksanakan tugasnya itu tadi, menyampaikan apa yang menjadi terang terhadap orang yang banyak itu tadi. Segala sesuatunya itu, makanya dikatakan hera podang sibulbeba dipakai debata pamangan pasatayon ni Yesaya. Dengan kondisi yang seperti itu, Yesaya juga mengalami pergumulan Bapak Ibu orang yang dikasihi Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Kondisi yang berat itu, kondisi pergumulan, kondisi kekecewaan sempat dialami orang yang dinyatakan itu seorang Yesaya. Sama seperti contoh atau kisah yang saya ceritakan tadi. Di dalam perjalanan itu tadi, sore Minggu memikirkan, alangkah jauhnya saya berjalan. Ternyata yang datang ke gereja hanya 18 orang. Hanya sedikit yang datang. Itu yang ada di pikirannya. Sama seperti saya mengakui bahwa pekerjaannya itu seperti pekerjaan yang sia-sia. Saya sempat memikirkan bahwa yang dikerjanya itu hanya terbuang belaka seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Allah mengatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengemban
kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman. Dalam kondisi gusar, dalam kondisi agak kebingungan, dalam kondisi kesusahan, pemikiran saya sempat hampir nak berpaling. Lojaki nama mudahun persurumi ode baka. Ternyata hasilnya tidak ada. Pekerjaan yang sia-sia yang saya kerjakan. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah cepat mengangkat hambanya itu yang sudah diurapi tadi dengan mengatakan, tetap do berbuatku. Bahkan Allah mengatakan terhadap saya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dengan motivasi, penyemangat, dan kekuatan yang datang dari Allah kepada saya, dia kembali semangat lagi bahwa saya akan lanjutkan terus pelayanan ini agar saya bisa membebaskan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah itu, keluar dari tanah Babel. Saya akan berjuang kembali karena Allah tetap melindungi saya, karena Allah tetap memberikan kekuatan kepada saya untuk mengeluarkan bangsa itu, bangsa Israel itu keluar dari Babel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Apa ini yang kasih Tuhan? Pauti kudo molo Holan Israel do neng gunung mumula Tuhan jauh di depan. Dan kata-kata ini sekarang sampai kepada kita Bapak Ibu dan mudah-mudahan kesulitan Tuhan, terlalu sedikit jikalau sinar Allah itu, sinar kehidupan kita yang tadi hanya untuk pertanyaan, siapakah yang dikatakan hamba Allah itu? Siapakah yang dikatakan itu tadi, seperti judul yang kita katakan itu tadi, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa? Apakah itu Bapak Ibu hanya para pendeta? Apakah itu hanya pastor? Apakah itu yang dikatakan hamba Allah itu hanya si tua? Apakah yang dikatakan hamba Allah itu para mereka yang mau berkur? Apakah hamba Allah itu para mereka yang diberikan tugas guru kuliah? Firman Tuhan ini mempertegas Bapak Ibu bahwa yang dikatakan hamba Allah itu bukan hanya mereka yang parhangado ataupun situa ataupun pendeta ataupun pastor ataupun suster. Tetapi firman Tuhan saat ini mempertegas bahwa yang dikatakan hamba Allah itu adalah kita semua yang tetap mempercayai kepada Tuhan. Khotbah ini mengajari kita agar semuanya bisa menjadi terang, agar kita menunjukkan sinar kehidupan seperti yang dituliskan di Matius 5 ayat 14, hamudo parodang niportium, bahwa kalau ada teks ini mengatakan hamudo parodang niportium, berarti
bagaimana kita bisa menunjukkan sinar kita kepada sesama kita yang saling mengasihi satu gereja? Bagaimana kita bisa memberikan sinar kita, cahaya kita terhadap keluarga kita? Bagaimana kita bisa menyinari lingkungan kita? Bahkan bagaimana kita memberikan sinar kehidupan terhadap sesama kita? Yang jelas, kalau kita sudah mau menerima dan sepakat kita bahwa kita menjadi seorang yang dikatakan itu hamba Tuhan, melaksanakan tugas menyinari sesama, yang jelas bagaimana caranya supaya bisa kita melaksanakan sinar kehidupan itu tadi? Bergantunglah dengan sumber sinar itu tadi. Bergantunglah dengan sumber sinar itu tadi. Contoh Bapak Ibu, dalam ini kita lihat, kalau seandainya amal menari ini mencari colokannya dari sana, maka ini tidak akan bercahaya. Maka ini tidak bakalan bersinar. Kalau seandainya screennya dimatikan dari depan, semua dan ini pun tidak bakalan bisa berbunyi. Berarti kalau kita hamba Tuhan yang mengatakan, yang dikatakan tadi bahwa hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Hamba Tuhan ini siapa? Bukan hanya ketua, bukan hanya pendeta, ataupun bukan pastor, dan hanya bukan yang dikatakan itu mempunyai tugas pelayan, tetapi seluruh yang percaya kepada Tuhan Yesus dinyatakan hamba Tuhan. Berarti Bapak Ibu dan Bunda-Budi adalah menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi terang dunia. Bagaimana caranya? Bergantunglah tetap dengan sumber sinar itu tadi. Siapa sumber sinar kehidupan itu tadi? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kita menjauh daripada sumber sinar itu tadi, bagaimana kita mau memancarkan sinar? Kalau kita sudah bergantung terhadap sumber daripada sinar itu tadi, bagaimana cara kita membuktikan supaya hamba Tuhan itu sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa? Bagaimana cara kita? Itu kita bukti nyatakan dari seluruh talenta yang ada di dalam diri kita, yang disetujui dan diberikan, yang dikapasitas Tuhan. Kalau kita contohnya seorang guru, lakukan sinar kehidupan itu tadi yang bersumber dari Allah, menyinari sesama tugas di mana kita bertugas. Kalau kita contohnya selaku pimpinan perusahaan, mari kita lakukan, menunjukkan bahwa kita bergantung daripada sinar yang dari Tuhan Yesus, kita menyinari terhadap lingkungan. Kalau kita seperti saya, kalau kita menjadi seorang petani, kita tunjukkan bagaimana kita menyinari sesama kita dengan cara kita mengeluarkan potensi-potensi dan talenta yang ada dalam diri kita, supaya kita membuktikan bahwa kami ini adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk menyinari hidup segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beginilah firman Tuhan, penerus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Inti daripada khotbah kita saat ini Bapak Ibu dinyatakan dan dipertegas, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, tidak usah takut atas panggilan Allah yang sudah ada kepada diri kita, yang menyatakan bahwa kita semua adalah hamba Allah. Tidak usah takut dengan hasil yang bakalan terjadi.
tidak usah takut, karena urusan hasil itu adalah urusan Allah. Bagaimana nanti kalau saya ikut melaksanakan pelayanan? Bagaimana nanti kalau saya ikut melaksanakan penerangan? Sebagaimana sudah saya terima di dalam diri saya bahwa ini adalah hamba Allah, melaksanakan tugas mulia yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau tidak ada hasilnya? Selalu saya berbuat baik, tetapi yang balasannya adalah selalu yang tolak belakang. Contoh, ada pernah di Belgium ibu-ibu yang rajin gereja. Ternyata di suatu ketika adalah agak kelas di gereja. Kenapa? Minggu kemarin tidak masuk ke gereja. Iya, tak enak saya khotbah si tua itu agak malam pagi. Lebih malas. Memang itu. Kalau dia pakai waktu yang bercerita, apa yang berminggu harus mengido? Selalu kalau minta. Ini bagaimana menunjukkan sinar kehidupan, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Itu membuat kompos waktu bersubuh. Bagaimana menunjukkan seperti itu? Andai kan dikatakan, benar suara ini berminggu dari minggu lewat seorang malam pagi supaya bercerita tua. Tidak, dan semua tidak. Baru akas itu ay doa kepada Haleluya, nama katakan semua dia do HP arang ni turpugi dan nama lebat ini. Jangan memang hak berikan nauli nasihat Alkitab ini adalah pernah kira kurang si dua orang buat pikiran beda. Tetap ingat memuji Tuhan. Bolonina mungkin tidak berkembang, tetapi di status Facebooknya dikatakan pekerjaan dibuat di situ di dalam Tuhan. Tetapi ada yang mengeluh sedikit, nak menempati, supaya bercerita. Itu memang apa yang berbimbang, apa yang terbagi lagi bercerita ini, kan? Berarti bagaimana menunjukkan itu bahwa kita itu menunjukkan sinar kehidupan terhadap sesama. Apa yang dikasih oleh Tuhan, hal ini hal yang sangat kita waspada. Dan hal ini yang dipertegas oleh khotbah kita sekarang, dan mengatakan tugas mulia ini adalah menjadi tugas kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang dikatakan di BNHKI nomor 720. Dikatakan di situ ada tertulis, Yesus inginkan hidupku bersinar baginya. Keinginan ini adalah keinginan Yesus. Bagaimana kita supaya menyinari hidup sesama, bagaimana kita menyinari hidup keluarga kita, bagaimana kita menyinari hidup tetangga kita, bagaimana kita supaya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Ibu berkenan dan berani mengatakan, saya juga ternyata adalah hamba Tuhan, saya siap menjadi terang di dalam kehidupan yang sesuai yang diperintahkan Allah kepadaku. Mari kita pujian dari BNHKI nomor 720 ayat 1 dan 2, yaitu Yesus inginkan.
ibadah Minggu 2 setelah Epifanias, Minggu 15 Januari 2023, tema terang bagi keselamatan bangsa-bangsa Manang Tanon dan Haluau Desa Luhur Bangsa. Selanjutnya, di jadwal ibadah kategorial dan latihan bor, vokal di gereja dan evangelisasi pertanian, kita amati di situ sementara evangelisasi pertanian kita diistirahatkan sementara. Statistik kehadiran jemaat pada minggu lalu sudah tercantum di titik pengumuman atau ibadah minggu yang pertama dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas pencabutan secara resmi PPKM oleh pemerintah. Dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat Hakai Penerangan. Kedua, sarana dan prasarana pelayanan Hakai Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat Hakai Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja Hakai Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan Tuhan menambahkan rezeki keluarga. 3. Persembahan jam 00. Dimohon kepada keluarga yang melakukan ibadah pukul 00 agar penyerahan persembahannya kepada pimpinan jemaat atau bendahara agar serentak dikirimkan untuk Kassenting Hakai kantor pusat. Keempat, ibadah Minggu. Minggu 22 Januari 2023 kita akan laksanakan ibadah bahasa Batak Toba. Selanjutnya untuk di bagian keempat renungan harian Syed Bibir sudah terulai di situ. Mari kita pakai waktu kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Laporan keuangan tertulis di Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Pemasukan di dalam 1 minggu sudah tergantung serta pengeluaran. Hingga saldo kas kita per 33 di kas pembangunan saldo kas hingga 10 Januari 2023 Rp9.637.500. Di kolom kita tetap kita bawakan di dalam doa, di nomor kontak pelayanan sudah terulai di situ. Tahun ini adalah tahun pengembangan kreativitas pelayanan 2023. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 47 tertulis, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pimpinan jemaat, penghalada beserta Majelis Jemaat Hakai Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi mereka yang seminggu yang lewat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Untuk tambahannya, kemarin sore dari jemaat kita dan Penghalado dan RPNB sebagai utusan nunga di Patupa pengabulian untuk keluarga ni Amang Putahayan Inang Perlu Bertolik. So dimanapun pasal kami, kita bersatu di dalam Tuhan berdoa.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, Engkaulah sumber kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bergembira dan bersorak-sorai memuji Engkau, karena Engkau telah memberikan yang terang, yang besar dalam kehadiran Yesus Kristus yang berdiam di tengah-tengah kami dan menuntun kami ke dalam terang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah hati orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan dan dalam lembah kematian karena dosa, supaya mereka turut menerima terang yang daripadamu, agar kami dapat bersama-sama mereka memuji dan memuliakan nama-Mu. Berilah kami kekuatan untuk mempersembahkan diri dan harta kami sebagai persembahan pujian kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena penderitaan dan pengorbanannya yang menebus kami, supaya kami hidup di dalam Engkau. Berilah hikmat dan kebijakan yang daripadamu kepada para pemimpin dan pejabat negara kami, supaya mereka mendukung pemberitaan Injil. Berilah mereka pertobatan, agar kami dapat bersama-sama memuji-Mu dan melakukan kehendak anak-Mu Yesus Kristus, Raja damai dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdua sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dengan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Agar kita pulang membawa damai sejahtera yang dari Allah, mari kita sambut berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.